Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa lebih dulu. Ketua kelas bisa pimpin? Ambil sikap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita ambil sikap berdoa. Berdoa sebelum belajar di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang hari ini tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2. Semoga besok sudah bisa hadir agar bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita membahas tentang Bagian-bagian tumbuhan. tumbuhan.
Karbohidrat itu terdapat beberapa manfaat. Ada manfaatnya karbohidrat. Itu adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Karbohidrat itu penting bagi tubuh. Itu pokok utama di dalam tubuh karbohidrat. Agar dapat menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Setelah itu dalam karbohidrat, contoh-contoh makanan Karbohidrat. apa saja makanan karbohidrat? Roti, nasi, kentang, singkong, dan ubi. Ini termasuk makanan pokok. Ada roti, ada nasi, kentang, ubi, dan Singkong. selain di dalam karbohidrat juga terdapat protein di dalam tubuh. Ada yang tahu protein? Ada yang tahu? Ada. Apa fungsi protein dalam tubuh? Ayo, ada yang tahu jawab? Ada. Pembentukan sel dan jaringan otak, memperbaiki fungsi otak sehingga membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat. Protein dalam telur terdapat 6 sampai 7 Pintar. gram. Protein itu berperan dalam pembentukan sel dan jaringan otak dan memperbaiki fungsi otak. Protein dan karbohidrat itu bekerja sama dalam menutrisi fungsi di dalam tubuh, nutrisi otak, agar daya ingat kita bagus, agar apa yang ibu ajarkan itu bisa masuk ke dalam otak. Nah, makanya protein itu penting. Di dalam protein itu juga terdapat beberapa makanan seperti apa? Telur, Tempe, dan tahu. Di dalam telur itu terdapat beberapa gram protein. 6 sampai 7 gram protein. Berapa? Apa itu 6 sampai 7 gram? Telur. Terus Tempe dan tahu. tempe terdapat berapa gram? 9 sampai 10 gram. Dan tahu terdapat 8 sampai 10 gram protein. banyaknya protein di dalam tubuh itu semakin baik untuk tubuh. Protein itu terdiri atas 2. ada protein, Hewani dan nabati. ada yang tahu apa itu protein hewani dan nabati? Ada. Protein hewani itu protein yang berasal dari Hewan. Contohnya Ikan, daging ayam, daging sapi, telur. kalau protein nabati itu berasal dari mana? Bersumber dari apa? Kacang-kacangan dan Benar, tumbuhan. tumbuhan kan? Kacang-kacangan itu kan dari tumbuhan. Seperti kita sudah belajar tentang minggu lalu. Tumbuh-tumbuhan itu juga termasuk kacang-kacangan. Di dalam protein nabati itu terdapat Tempe dan tahu. di sini ibu ingin tanya, protein hewani ini ada telur. Kenapa telur termasuk ke dalam golongan protein hewani? Karena ayam. Dari apa? Ayam itu termasuk daging kan? Makanya telur itu termasuk protein hewani. Dan protein nabati itu cuma tempe dan tahu. Karena tempe dan tahu dari Tumbuh-tumbuhan. dari kacang apa? Tumbuh-tumbuhan kacang kedelai. Pintar. Protein hewani dan protein nabati. Tepuk tangan dulu.
karbohidrat tadi ada karbohidrat, ada protein, ada Vitamin. selain karbohidrat dan protein ada apa lagi tadi? Buah Buah. dan Sayur-sayuran. sayuran. Itu termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Ada juga makanan yang tidak sehat. Apa makanan yang tidak sehat? Peppermint, mie instan, dan keripik. Mie instan itu mau kita makan mentah atau mau kita masak itu juga tidak baik untuk tubuh. Makanya jangan dikonsumsi setiap hari. Jangan dimakan setiap hari. Makanan yang manis, yang berminyak itu tidak boleh terlalu dikonsumsi di dalam tubuh agar tubuh Sehat. agar tubuh kuat. Dan harus perbanyak minum Air. minum air putih harus diperbanyak. Jangan satu hari minum hanya 1 gelas. Dia harus banyak minum. Jangan bangun tidur itu penting, ya. Bangun tidur harus minum air putih sebelum ke sekolah. Itu harus minum. Jangan satu hari 1 gelas. Pulang sekolah jam ya 8. Gelas. KPD itu terdapat manfaat sayuran untuk tubuh. Ada teks bacaan. Ada teks bacaan. Diisi nama, kelas, dan hari tanggal. 1. Apa yang terkandung dalam sayuran? Vitamin dan mineral. Pembelajaran tentang makanan sehat dan bergizi itu sangat penting bagi tubuh. Ada karbohidrat, ada protein, ada buah-buah, ada sayuran, ada susu. Jadi makanan bergizi itu sangat penting dalam tubuh agar tubuh kita tidak mudah terkena agar tubuh kita tidak mudah terkena penyakit, agar tidak mudah sakit. Cobalah makanan salah satu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa lebih dulu. Ganti orang, jangan ketua kelas.